in a new and like at this. right, what's wrong, what's I know it sounds Historical imperative arguments. you know, Marie. What, Chris? Halo, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali saya Sato di channel Sato Movie akan menghibur kalian semua hari ini. Bagi kalian yang baru pertama hadir di channel ini, saya harapkan untuk tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan sebagai tanda persahabatan kita. Oh ya, jangan lupa untuk getarkan lonceng juga ya, di mana kalian akan mendapatkan notifikasi dari video-video baru saya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Video alur cerita kali ini berjudul Vicky Cristina Barcelona. Film yang rilis pada tahun 2008 ini bergenre drama, romans, dan juga dewasa. Ayo, mantap kan guys? Film ini dibintangi para aktor dan aktris yang sangat terkenal, seperti Javier Bardem, Penelope Cruz, Paula Rebecca, dan juga si cantik blonde Scarlett Johansson. Ayo, bagi kalian yang suka blonde-blonde, ini kan yang kalian cari-cari. Kisah bermula ketika dua orang sahabat yaitu Cristina dan Vicky sedang bertamasya ke Barcelona. Di sini mereka bertemu dengan seorang pelukis bernama Juan, dan kedua-duanya jatuh cintrong kepada dia. Film ini sangat menarik sekali karena kedua cewek cantik itu ingin sekali adu banteng dengan Juan. Waduh. Ditambah seru lagi di mana mantan istri Juan ingin kembali menikmati torpedo Juan. Waduh, kacau. Ya, tidak berlama-lama lagi teman-teman, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal alur cerita ini kita melihat dua orang gadis cantik yang saling bersahabat, yaitu Vicky dan Cristina. Keduanya akan pergi ke Barcelona untuk melanjutkan pendidikan Vicky. Vicky adalah seorang yang konservatif, berpendidikan, dan tidak suka nyeleneh-nyeleneh. Sebaliknya Cristina adalah seorang yang hot, bergairah, dan seorang bintang film dewasa. Aduh. Sesampainya di Barcelona, Vicky menghubungi tunangannya yang bernama Doc. Kemudian mereka berdua berencana untuk tinggal di rumah bibi Vicky yang bernama Judy dan juga suaminya yang bernama Mark. Got home from the golf course, lunch was served on the terrace. So what do you do, Christina? Suatu hari, Vicky dan Cristina diajak pamannya untuk menghadiri acara pameran lukisan. Di pameran itu dihadiri oleh banyak sekali seniman-seniman lokal dan mancanegara. Thank you so much for taking us. You know, we buy from this gallery. Saat itu pandangan Cristina terpesona oleh seorang laki-laki yang berbaju merah. Kemudian Judy memberitahu Cristina dia bernama Juan Antonio. Dia adalah seorang pelukis yang baru saja bercerai dengan istrinya yang gila. Aduh. Keesokan harinya pada saat Vicky dan Cristina sedang makan malam di sebuah restoran, tak disangka-sangka dia bertemu kembali dengan Antonio. Waduh, jodoh nih. Saat itu Antonio makan malam bersama teman-teman perempuannya, sedangkan Vicky dan Cristina makan malam berduaan. Who are you looking at? Isn't that the Karena Cristina sangat terpesona dengan Antonio dan tidak henti-hentinya memandanginya saat itu, tiba-tiba saja Juan Antonio menghampiri mereka. Antonio ingin sekali berkenalan dengan mereka dan mengetahui mereka bukan dari Spanyol. You both to come with me to Oviedo. to come? They're blue.
Oleh karena itu, Antonio mengajak mereka untuk tur gratis dan membuat hati mereka senang gembira. Antonio mengajak mereka ke kota yang bernama Oviedo untuk makan-makan gratis, berpesta, dan akhirnya untuk beradu banteng. Kacau ini. I am Juan Antonio, and you are... You know, it could be the other way around because frankly it doesn't matter because... Tentu saja Vicky menolak ajakan itu. Akan tetapi tidak dengan Christina yang saat itu tergila-gila dengan Bang Antonio. Waduh, mantap. Even for you and Well, I think he's very handsome. even if I wasn't engaged. He's not one of these cookie. Lalu berangkatlah mereka bertiga menggunakan jet pribadi Antonio. Waduh. You like to fly it? Not a car, try it. Sesampainya di Oviedo, mereka bertiga berjalan bersama-sama dan menikmati hari-hari mereka yang indah. Terlihat di sini walaupun menikmati tamasya ini, Vicky sedikit ragu dan menjauh dari Antonio. Later they bought Isn't it? I was. Yes. Tidak hanya dengan Christina, dia langsung mepet dan terus mendekati Antonio. Waduh. Pada malam harinya terlihat mereka bertiga minum bersama-sama dan ngobrol bareng-bareng. Di sini kembali Antonio mengajak mereka berdua untuk datang ke kamarnya. Aduh, mantap. Di sini Vicky tegas sekali menolak ajakan itu karena dia sedang bertunangan dengan Doc. Tidak demikian dengan Christina yang hanya senyum-senyum manis dan terlihat dia sangat bergairah terhadap Antonio. Your room, but you have to seduce. Kemudian datanglah si blonde Christina ke kamar Antonio. Antonio yang melihat gelagat ini tidak menyia-nyiakan waktu dan membaca kode itu dengan baik. Aduh, mantap. Dengan sedikit rayuan gombal, Antonio mendekati Christina dan mulai menyerang Christina dengan sosor bebeknya. Aduh. Dan tidak lama lagi terjadilah adu banteng. Aduh. I don't know what I want. Entah kenapa saat itu juga Christina mengalami sedikit masalah kesehatan. Mungkin terlalu banyak adu banteng kali ya. Kemudian Christina harus dirawat beberapa hari karena eksiden itu. Di lain sisi maka tinggallah Vicky berdua dengan Antonio. Waduh. Beraksilah ulah si playboy satu ini. Mengetahui Vicky yang sedikit berpendidikan dan konservatif, dia menggunakan caranya yang lebih dewasa. Waduh, smart people. I was born near here, and I think that would be the first genuinely interesting. Mereka berdua mulai jalan bareng, sampai-sampai Antonio mengajak si Vicky datang ke rumahnya. Di sini Vicky berkenalan dengan Bapak Antonio, dan mereka pun lebih saling terbuka satu sama lain. Of course I have no. I mean, all I knew is that Christina's a very interesting girl. What is it? Well, because... Karena rayuan gombal Antonio yang dahsyat, sedikit demi sedikit Vicky membuka hatinya kepadanya. Hal ini terlihat saat mereka berdua sedang makan malam. Saat itu Dove, tunangan Vicky, menelponnya dan Vicky seakan-akan enggan untuk menjawabnya. Vicky beralasan wifi-nya sedang terganggu. Alamak, padahal gratis tuh mah wifi. Bahkan saat Dove berkata I love you kepadanya, Vicky sama sekali tidak membalasnya di hadapan Antonio. Aduh, malu-malu kucing dong. Okay, I'll call you back. God, connection's terrible. Setelah makan malam, mereka berdua pun berjalan-jalan di taman tengah kota. Si Antonio yang sedang gatal pun sebenarnya ingin segera beradu banteng dengan Vicky. Antonio pun mencoba merayu Vicky. Tak disangka-sangka Vicky pun tergoda kali ini.
dan terjadilah adu banteng di tengah kota. Aduh. Beberapa hari kemudian setelah sembuh dari sakitnya, Christina mendatangi rumah Antonio. Dan di sini terjadilah adu banteng. Aduh, udah gatel nih. Adu banteng dengan si blonde. Mantap. Hari demi hari pun berlalu. Mereka berdua hanya bisa membayangkan keindahan dan keperkasaan torpedo Antonio. Wah, sangar sekali ya si Antonio ini ya. Bisa memuaskan si blonde dan juga si brunette. To get married here? I think it's a fine idea. Hari-hari indah dilalui oleh Christina dan juga Antonio. Di sini mereka berdua kelihatan seperti budak cinta. Suatu ketika bertemulah Vicky dan juga Antonio. Di sini Antonio mengatakan kepada Vicky bahwa dia sudah jatuh cinta kepada Christina. It's fun. I mean, you don't make love to someone. I had the ability to. You're much more suited to Christina. Di satu sisi Vicky saat itu sangat kecewa sekali karena dalam hatinya saat itu dia sungguh mencintai Antonio juga. Kangen torpedonya sebenarnya. Karena kecewa hal itu, maka Vicky pun mengajak tunangannya Dove untuk segera menikah di Barcelona. Setelah Dove datang ke Barcelona, maka di sini terjadilah double date, yaitu Vicky dan tunangannya dan Christina bersama Antonio. Saat mereka berempat sedang makan bersama, saat itu kaki Antonio ingin mengelus-elus kaki si blonde. Akan tetapi dia salah sasaran dan mengenai kaki Vicky. Waduh, kacau nih. Hal itu membuat bingung Vicky dan akhirnya tergoda kembali untuk bertemu dengan si Antonio. Aduh, kangen torpedonya kali ya. Saat mereka berdua bertemu kembali di sini, Antonio sangat terkejut sekali karena dia merasa tidak menyentuh kakinya. Maksud dia ingin menyentuh kaki Christina. Aduh. My intention was to touch Christina. Karena kecewa tersebut, maka Vicky segera ingin melangsungkan pernikahannya dengan si Dove. Malum guys, mungkin servis si brunette kalah dengan servis si blonde. Hari-hari indah dilalui Christina dan Antonio. Ya, di suatu malam saat mereka berdua sedang tidur lelap, datanglah telepon dari mantan si Antonio. Mantannya itu mengatakan dia ingin bunuh diri dan memerlukan bantuan Antonio. Ya, dengan sedikit sisa cintanya di masa lalu, akhirnya Antonio bergegas menemuinya. Where are you going? Tak berselang lama kemudian datanglah Antonio dengan mantan istrinya itu yang bernama Maria. Di sini Antonio membuat syok Christina karena mengatakan bahwa mantan istrinya itu harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Ini artinya Christina mendapatkan saingan baru dari si Maria. Dan mungkin jatah adu bantengnya pun dapat berkurang. Aduh, kacau nih. Untung banget ya itu si Bang Antonio, kanan kiri oke. Di sini terjadi duel antara si blonde dan juga si brunette. You want some aspirin? Yeah. I have All aspirin. his fear just goes through his head. It's sad, really, because I feel like I have photographs. That's true. She always take pictures that. Suatu hari, Christina pun datang menemui Vicky dan tunangannya Dove untuk sharing dan berbicara.
Di sini Christina mengatakan bahwa dia sangat bahagia sekali hidup bersama Antonio dan mantan istrinya itu. Bahkan Christina mengatakan kadang-kadang dia berhasrat dengan si Maria untuk adu banteng berdua. Waduh. Yang lebih hot nih guys, ya Bang Antonio berduel bertiga bersama si blonde dan juga si brunette. Aduh, mantap. Ideas and support when she had doubts. And Maria Elena had become lovers. Hari demi hari mereka lalui. Suatu ketika Christina merasa sadar apa yang telah dia perbuat. Kemudian Christina bertemu dengan Antonio dan mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Barcelona. Saat itu Antonio pun mencegah niat dari Christina itu. Akan tetapi karena sudah bulat keputusannya, maka di sini berakhirlah duel antara si blonde dan juga si brunette. Yang menang tetap si Antonio. Aduh. I just gotta get out of here for a few weeks and I'm just gotta... Tidak hanya itu, tak berselang lama kemudian terjadilah pertengkaran hebat antara Maria dan Antonio. Hal ini menyebabkan Maria akhirnya pergi juga di hadapan Antonio. Aduh, kasihan deh ini. Kondisi yang sendirian ini membuat Antonio menjadi stres karena dia gatel untuk mengasah torpedonya. Aduh. Hal itu dimanfaatkan Antonio untuk mencoba merayu kembali si Vicky. Tak disangka-sangka ternyata si Vicky masih rindu akan torpedonya si Antonio. Dan akhirnya mengiyakan ajakan Antonio. Suatu ketika saat mereka berdua sedang bercumbu dan sosor menyosor, tiba-tiba datanglah si Maria menggunakan pistolnya. Yes, look, I'm not saying I'm not the kind of man to plan a future. Sesegera mungkin Antonio mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi dan merampas pistol daripada si Maria. Karena perdebatan panjang antara dia dan si Maria dan karena tegang sekali, si Antonio tidak sengaja menembakkan pistol dan mengenai tangan si Vicky. Keadaan semakin menggila dan semakin parah. Di sini Vicky sangat marah sekali kepada mereka berdua karena tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada suaminya. Dengan terpaksa Vicky mengarang cerita pada saat dia bertemu dengan suaminya itu. Di akhir alur cerita ini kita melihat pertemuan Christina dan juga Vicky. Ya, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat bersama-sama. Dan akhirnya si Antonio kembali menjadi jomblo lagi. Aduh, kasihan ya. Ya, itulah teman-teman akhir alur cerita dari film Vicky dan Christina yang sangat membingungkan ini. Ya, gimana menurut kalian teman-teman? Jangan lupa untuk komen di bawah video ini. Terima kasih ya teman-teman atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu tombol subscribe buat saya. Dan juga share di setiap media sosial kalian. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.